Ustaz, kita lanjutkan subuh barakah kita pendengar dengan topik kita pagi ini adalah keutamaan akhlak dengan narasumber kita Haji Mulyadi Muslim LCMA, salah seorang tim pengajar pada Pondok Pesantren Arisalah di Air Dingin. Baik, kami masih undang Anda di 812 878 atau 812 414. Dan juga bisa Anda kirimkan SMS Anda ke 0811 66 bagi Anda yang ingin bergabung melalui SMS. Baik, sambil menunggu telepon Anda, kami hadirkan dulu suatu pesan-pesan dari mitra kerja kami. Pendengar di mana saja Anda berada, pendengar Prosati RRI Padang, baik Anda yang ada di kota Padang ini ataupun juga di daerah kabupaten kota lain di Sumatera Barat, dan juga Anda yang monitor melalui RRI Play di handphone Android Anda atau juga melalui audio streaming di rri.com. Baik, saudara pendengar, kami kembali buka line telepon untuk Anda 812 878 812 414 atau juga SMS di 0811 66 66 975. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung. Kita masih punya waktu lebih kurang setengah jam ke depan ya, sebelum kita menyampaikan nanti warta berita daerah untuk pagi hari ini. Dan pendengar, Anda juga bisa mengikuti acara Islam Kafah besok ya, pada hari Minggu, live di Pro 1 RRI Padang seperti biasa dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Itulah program religi yang coba kita tawarkan di Pro 1 ini, selain juga umat bertanya ulama menjawab pada hari Senin ya, dan subuh barakah ini di setiap harinya. Baik Ustaz, sambil menunggu pendengar kita yang akan bergabung di line telepon, kita lanjutkan juga perbincangan kita masalah keutamaan akhlak ini. Nah, bicara masalah akhlak ya, Ustaz, seperti yang juga saya sampaikan tadi dan sebelumnya juga sudah disampaikan atau diajarkan bahwa akhlak Rasulullah itu sesungguhnya terkandung semuanya pada Al-Quran itu, Ustaz ya. Ya. Nah, berarti apakah dengan menjalankan Al-Quran itu ya, atau dalam artian gini, apakah Al-Quran itu sesungguhnya adalah sebuah miniatur dari kehidupan itu secara menyeluruh, Ustaz, gitu ya. Ya, karena kalau kita bicara masalah kehidupan, tentu ketika dikatakan kehidupan berjalan adalah perbuatan kan ya, Ustaz. Ya. Nah, dikatakan perbuatan itu pasti hubungannya adalah akhlak gitu ya. Dan akhlak itu bertolak Al-Quran. Nah, apakah setiap sisi kehidupan ini, apalagi yang berhubungan dengan akhlak, itu semuanya terkandung di dalam Al-Quran itu, Ustaz? Ya, terima kasih Pak Adit. Jadi kenapa dikatakan oleh Bunda Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, lalu dia menjawab khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Yeah. Ini maknanya bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca. Kalau membaca insya Allah dapat pahala. Dikatakan oleh Rasul, satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Dan beliau mengatakan walam akun alif lam mim harf, makin alif harf, lam harf, mim harf. Saya katakan, kata Rasul, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya hanya sekedar membaca alif lam mim saja, itu sudah ada stok pahala 30 kebajikan. Tapi itu untuk urusan akhirat. Adapun untuk keseharian kita, maka ayat demi ayat itu harus kita pelajari. Apa maksud dari ayat itu? Apakah dia berisi perintah? Apakah perintahnya mungkin masuk kategori wajib atau sunnah, atau dia adalah larangan yang mungkin haram atau makruh, atau mungkin dia masuk kategori ya, antara boleh dikerjakan atau tidak. Ini perlu dipelajari, dan inilah yang akan dibantu oleh para ulama fikih yang dikategorikan ini wajib, ini sunnah dan segala macamnya. Nah, kalau ini terjawantahkan, maka sebenarnya kita membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ya mudah-mudahan juga sama seperti Rasul
Bagaimana akhlaknya? Ya itulah akhlaknya, ayat-ayat yang berjalan, itulah lebih kurang maknanya. Ada perintah Allah nampak dalam pribadi dia. Ada larangan Allah terlihat bahwasanya Rasul meninggalkannya. Nah, kalau ini dilakukan oleh umat Islam, berarti sebenarnya umat Islam sudah berusaha meneladani Rasul seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya adalah interaksi yang intens dengan Al-Qur'an, bukan dalam sekedar membaca saja. Dan untuk memahaminya mungkin dengan belajar secara serius atau mungkin dengan mendengar, maka ini pun insya Allah akan merubah akhlak dan perilaku kita. Sebagai contoh misalnya, bagaimana akhlak Rasul SAW dengan pembantunya? Tentu kita tidak mengetahui, kecuali memang mempelajarinya atau mendengar dari para ulama. Nah, dalam Al-Quran mungkin tidak terjelaskan secara detail, karena Al-Quran hanya mengandung prinsip-prinsip dasar. Tetapi penjelasan itu secara detail, secara terperinci nanti akan kita temukan dalam sumber hukum yang kedua dalam Islam, yaitu hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita misalnya membaca hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Anas, bahwasanya beliau pernah menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Nah, ternyata kata Anas radhiyallahu anhu, fama qala li qattun saya enggak pernah mendengar Rasul mengatakan atau cis kepada saya, katanya. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Bahkan Rasul juga tidak pernah mempertanyakan kenapa saya melakukan ini atau melakukan itu. Wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Atau ketika saya tidak mengerjakan sesuatu, Rasul juga tidak mempertanyakan kenapa kamu belum mengerjakannya. Nah, ini luar biasa akhlak Rasul SAW sebagai Nabi yang mencontohkan kepada kita semua. Kalau beliau sebagai atasan ya, beliau sebagai memiliki pembantu yang bernama Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat 10 tahun bersama Rasul. Tapi Anas mengatakan, saya tidak pernah ditegur oleh Rasul. Saya tidak pernah ditanya kenapa saya belum mengerjakan ini, atau ketika saya mengerjakan sesuatu beliau juga tidak mempertanyakannya. Berarti kan luar biasa didikan Rasul kepada kita bagaimana memperlakukan seorang pembantu. Nah, kira-kira itu di hadis itu apa sih yang tersembunyi itu, Ustaz? Nilai-nilai yang sudah diambil, artinya sebuah pembelajaran. Apakah Rasul tidak menegur itu karena Anas memang sudah jujur, atau karena seharusnya kita juga tidak boleh terlalu mengekang seorang pembantu? Itu apa kira-kira yang tersimpan di sana, Ustaz? Banyak hikmah sebenarnya, Pak Adit ya. Salah satunya yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa ketika seorang pembantu berusaha untuk melayani tuannya dengan kejujuran, dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang terpuji, pasti atasannya akan senang. Nah, apa alasan dia lagi untuk menegur ya? Nah, begitu juga atasan, ketika dia memperlakukan pembantunya sama seperti dia, manusia yang biasa, cuma peran saja yang berbeda. Tentu interaksi antara atasan dengan bawahan ini, dengan pembantunya adalah muamalah yang baik, muamalah interaksi yang dibenarkan. Sehingga apa alasan untuk misalnya berujung dengan kekerasan, berujung dengan pelecehan dan segala macam. Nah, ketika misalnya peran masing-masing ini tidak dipenuhi, tidak terakomodasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia, inilah sumber masalahnya. Dia mungkin pembantu, mungkin diperlakukan juga sama dengan suami atau istrinya, maka terjadilah perselingkuhan, kemaksiatan, dosa. Dia sebenarnya adalah atasan yang sebenarnya harus memberikan pendidikan kepada pembantunya agar dia juga berilmu, agar memiliki pemahaman yang benar, agar berakhlak yang mulia. Ternyata itu tidak diberikan. Hanya dituntut untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, lalu dikompensasi dengan bayaran. Tidak ada nilainya. Walaupun dia pembantu, dia adalah manusia. Dia adalah makhluk Allah. Dia adalah hamba yang juga harus digiring untuk melakukan ketaatan. Maka tidak heran kalau seandainya seorang sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu ini mengatakan,
10 tahun dia jadi pembantu Rasul ya. Tanpa- Tapi nggak pernah dimarahin, nggak pernah dicemooh, nggak pernah dilecehkan. Bahkan sampai-sampai ya ini kan penjelasan Anas ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nggak pernah Rasul melecehkan, mencemooh, mengatakan atau cis. Gitu. Iya, iya. Nggak pernah juga Rasul ketika Anas ini mengerjakan sesuatu, nggak pernah Rasul bertanya kenapa kamu kok kerjanya begini, atau kenapa kamu kerjakan ini. Berarti Anas sudah mengerjakan tuntutan atau kebutuhan Rasul ini memang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan harapan Rasul, sesuai dengan keinginan Rasul, sehingga akhirnya tidak dimarahi, tidak dilecehkan. Bahkan ketika tidak mengerjakan pun tidak ada pertanyaan kenapa kamu belum mengerjakannya. Berarti Anas tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang. Begitu lebih kurang. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita akan kembali undang pendengar kita. Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung dalam subuh barokah pagi ini dengan topik keutamaan akhlak bersama narasumber kita Haji Mulyadi Muslim LCMA. Ya, seperti biasa 812-878 812-414 dan SMS 0811-6666-975 kembali kami buka untuk Anda. Dan sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa ternyata bicara masalah akhlak adalah bicara masalah perbuatan, ya, bicara masalah pemahaman juga tentang keagamaan kita, dan tidak kita salah satu jalannya hanya kembali kepada Al-Quran, begitu Ustaz ya. Nah, kemudian Ustadz bicara masalah keutamaan akhlak itu Ustadz ya. Nah, saya melihat di sini kalau di masa Rasul itu Ustadz ya, memang ada, boleh kita bilang mungkin itu adalah sebuah kondisi atau realitas ideal, ya, kondisi ideal, katakan demikian, untuk komunitas Rasulullah gitu ya. Justru miniatur sebuah negara 15 abad yang lalu. Iya, benar. Itu adalah sebuah komunitas yang mempunyai standar akhlak ideal gitu ya Ustaz ya. Justru berada di tengah komunitas yang akhlaknya hancur-hancuran gitu ya, katakan kafir Quraisy gitu ya. Nah, sebuah pernyataan sikap yang jelas di saat itu terlihat gitu. Nah, ketika kita refleksikan untuk zaman ini Ustaz ya, bicara masalah akhlak di negeri yang justru mayoritas Islam Ustaz ya. Nah, ini persoalan apa sesungguhnya yang harus kita jadikan perhatian Ustaz? Ya, Rasulullah saja di tengah-tengah kafir Quraisy bisa memperlihatkan sikap nyata, jelas. Inilah akhlak kami. Tapi justru umat Islam di tengah negeri Islam yang mayoritas sendiri blur gitu ya, abu-abu gitu ya. Nah, ini persoalan apa? Ada pesimisme kita ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana Ustaz ya. Namun sebelum kita jawab yang itu barangkali kita terima dulu Ustaz ya.